Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Cool Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Suropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh beribadah kembali dengan penuh sukacita, sebab kita tahu Dia Allah yang penuh dengan kemuliaan. Mari kita boleh bangkit berdiri, kita mau angkat kedua tangan kita dan kita mau memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Oh, mari dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, kita mau memuji Dia. Bersama-sama katakan haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Bersama-sama katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kami memujimu dengan penuh sukacita Tuhan, sebab Kau layak disembah dan dipuji. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku kami percaya Roh-Mu ada dalam kami Tuhan. Ku angkat tanganku. Mari angkat suaramu saudara. Karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan
Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, Engkau ajaib, Engkau termulia dalam hidup kami. Kami sungguh tahu Tuhan kehebatan-Mu atas hidup kami. Di luar apa yang kami pikirkan, di luar apa yang kami doakan, Engkau Allah yang menyediakan. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu ya Yesus. Kami membawa pujian kami mau bernyanyi bagi Engkau. Kami percaya Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari dengan imanmu bawa hatimu bagi Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu Allah Roh Kudus, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Mari bernyanyi bagi Tuhan Yesus. Katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Perbuatan-Mu dalam hidup kami Bapa. Di hidupku kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu. Dengan iman kami mau percaya Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku. Sekali lagi katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak perlu kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau
usah ku cemas, sebab kau ada dalamku, kau besertaku. Ya Roh Kudus, pimpin setiap kami Tuhan, bawa setiap kami mendekat di hadirat-Mu. Mari sembah Dia, mari nyanyikan pujian-Mu bagi Dia. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang ajaib, Yesus. Tak ada yang seperti-Mu. Kami bernyanyi, kami memuji, sebab Kau layak terima sembah dan pujian kami. Mari setiap Lifers nyanyikan pujian-Mu, mari bermazmur bagi Dia, Allah yang selalu menolong, Allah yang selalu menghibur, Allah yang selalu menguatkan kami. Kau ada dalam kami Tuhan, dan kami mau tinggal dalam-Mu selamanya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, kami percaya Tuhan, Kau menjaga, Kau tempat perlindungan kami. Mari Lifers, angkat kedua tanganmu, kita mau katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut. Dengan iman kami percaya Tuhan, Tak usah ku bimbang, Kau di dengan iman kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Tak usah ku cemas, Dengan iman kami Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami Tuhan. Kau kekuatanku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah kami cemas Tuhan, saat ku lemah Kau kuatku.
masa-masa ini Tuhan, dalam hari-hari ini kami melihat kebesaran-Mu terjadi atas kami Tuhan. Bahkan perlindungan-Mu sampai saat ini bagi setiap kami nyata Tuhan. Dan Engkau Allah yang terhebat, tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Mari bersama-sama sekali lagi kita bawa penyembahan kita bawa doa kita. Ini penyembahan kami Tuhan. Berkenanlah bagi setiap kami Tuhan. Sebab tinggal di hadirat-Mu Tuhan, biar menjadi kesukaan setiap kami Bapa. Kami mau menyembah, kami mau memuji, sebab kami percaya hanya Kau kekuatan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan bagi keluarga kami. Ini doa kami Tuhan bagi bangsa kami, bagi masa depan kami, bagi gereja kami. Nyatakan kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Siralaya-ralaya-rala syedede. Siralaya-ralaya-ralaya-ralaya-ralaya-ralaya syedede. Siralaya-ralaya-rama-rama sye. Bagimu segala pujian kami Tuhan. Kami sungguh kagum akan perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hiramasyike ralayara papa ya ramasyididi. Kiramata kaya rapapa ya ramasyike dididididi. Mari buka hatimu lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu Tuhan, buktikan Kau Allah yang besar. Kami terima janji-Mu saat ini Tuhan, sebab tak ada yang seperti-Mu. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaanku Tuhan, Kaulah kekuatanku. Janji-Mu, buktikan Kau besar. Siralaya-ralaya-ralaya-ralaya-ralaya-ralaya-ralaya.
Shalom Sobat Muda, senang saya bisa menyapa kalian dari tempat ini. Bagaimana kabarnya di tempat Anda? Sebelum kita masuk dalam sharing firman kali ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur, terima kasih sebab Kau adalah Allah yang luar biasa, baiknya bagi kami. Meskipun tempat yang berbeda, tempat yang jauh, tetapi dengan teknologi inilah kami tetap dipersatukan. Dan firman Allah tetap dapat disampaikan. Mari Allah Kudus, Kau yang beracara sepenuh dan berbicara sepenuhnya, mengurapi kami yang mengikuti acara ini Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Allah itu. Dan firman itu akan tertanam tinggal dalam diri kami Tuhan, untuk terus bertunas bertumbuh bagi kami sebagai anak-anak muda. Urapi hamba-Mu, apapun yang hamba-Mu ketahui dan persiapkan dan pelajari tidak memiliki nilai tanpa belas kasih-Mu. Sekiranya hikmat marifat pewahyuan yang daripada Bapa itu yang disampaikan Tuhan. Tempatkan telinga seorang murid dan hati seorang hamba untuk kami dapat mencerna firman ini. Hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus kami laskan doa ini. Terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Nah, Sobat Muda, tema firman Tuhan kali ini saya akan beri judul Akrab dengan Tuhan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Mazmur 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Saudara, firman yang kita baca ini merupakan bagian daripada Mazmur daripada Raja Daud. Apa yang dia hadapi dengan satu permasalahan hidupnya, terpenting bagi dia adalah hidup bergaul dengan Allah. Hidup memiliki hubungan karib dengan Allah. Nah, ada banyak kalau kita perhatikan ya, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan di dunia ini. Bahkan juga ada banyak orang yang mengatakan saya mengenal Tuhan. Bahkan juga ada banyak orang yang sudah melayani Tuhan. Semuanya itu benar, semuanya itu tidak salah. Namun yang menjadi satu persoalan bagi Tuhan adalah Tuhan yang mencari bukan hanya sekedar orang mengenal dan percaya kepadanya. Bahkan juga Tuhan tidak mau orang hanya sekedar melayaninya. Namun yang paling penting di mata Tuhan adalah adanya hubungan karib, hubungan akrab. Tuhan inginkan, kerinduan Tuhan adalah bergaul akrab dengan kita. Itu menjadi satu kunci utama kenapa Tuhan ingin sangat dekat dengan kita. Allah memang menghargai pelayanan kita. Allah memang menghargai akan pengetahuan kita akan Dia. Allah memang menghargai akan kepercayaan kita terhadap Dia. Tetapi terlebih daripada itu, Tuhan mengharapkan adanya hubungan pergaulan yang karib dengan Dia. Hubungan yang akrab dengan Dia. Guys, kata akrab artinya tentu kita sudah tahu, yaitu dekat atau intim, atau memiliki arti erat sekali. Sehingga di sinilah lahir ada kata sobat. Sobat karib atau sahabat karib. Artinya hubungan yang begitu dekat, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, tahu nggak kalian, sebetulnya kata akrab ini berasal dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, yaitu dari kata karaf. Nah, kata karaf ini yang akhirnya menjadi kata korban atau kurban, yang memiliki makna artinya datang mendekat. Ketika mereka mempersembahkan kurban di depan Allah,
ketika bangsa Israel memberikan kurban kepada Allah, maka disitulah membuat mereka bisa dekat, berbicara, dan kembali bisa mendengar daripada suara Allah kepada mereka. Dan kata kurban inilah yang kemudian menjadi kata karaf. Kata karaf inilah menjadi kata karib. Atau orang Arab, bahasa Arabnya, kata karaf ini menjadi kata karib atau akrab. Nah, saudara, apa yang Allah inginkan adalah supaya kita menjadi orang yang aktif, akrab dengan Allah. Kita harus ingat, bukankah kita adalah sebagai umat tebusan Allah? Orang yang sudah ditebus dengan korban kematian Yesus di atas kayu salib. Artinya itu membuat kita bisa mendekat, datang, akrab kepada Allah. Dan itulah yang menjadi satu kerinduan bagi Allah Bapa kita. Allah Bapa tidak hanya menuntut kita untuk percaya, untuk kita bisa melayani Dia dan mengenal Dia. Tapi terlebih daripada itu, Allah mengharapkan kita untuk akrab, dekat, intim dengan Dia. Nah, bagaimanakah orang yang bisa bergaul akrab dengan Tuhan itu? Kita akan belajar 4 hal. Bagaimana caranya kita menjadi orang yang bisa bergaul akrab dengan Tuhan. Kita akan melihat poin-poin daripada Mazmur daripada Daud yang kita baca tadi. Yang pertama, bagaimana agar kita dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Yang pertama, di ayat 15, Daud mengatakan begini, "Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring." Jadi poin pertama, bagaimana kita bisa bergaul akrab dengan Allah. Saya mau bilang begini, orang yang matanya tertuju kepada Allah, itulah orang yang akrab dan dapat bergaul akrab dengan Allah. Mata yang tertuju artinya kita fokus tertuju kepada satu titik sasaran. Siapa titik sasaran ini? Yaitu Allah kita, yaitu Tuhan kita. Orang yang menatapkan matanya, artinya orang itu memberikan menaruh segala perkara pengharapan kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Dan biasanya guys, kita tidak tahu, mata yang tertuju artinya orang itu menetapkan hatinya tidak mau dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Keadaan boleh terjadi, keadaan buruk atau suasana yang tidak menyenangkan mungkin bisa terjadi sekeliling daripada kita. Tetapi kita belajar untuk tidak terpengaruh dengan keadaan itu. Tetapi mata kita akan tetap tertuju kepada Allah, fokus kepada Allah. Artinya, saya walaupun keadaan memiliki satu masalah, tetapi tujuan saya adalah tetap memandang Allah. Saya mau serahkan perkara-perkara ini di barang Tuhan. Inilah gambaran orang yang akrab bergaul karib kepada Tuhan. Artinya orang itu mengandalkan kekuatan itu daripada Tuhan. Pengertian yang kedua daripada mata yang tertuju artinya adalah orang itu menetapkan keteguhan dan ketetapan hatinya kepada Tuhan. Artinya dia nggak pernah bimbang. Ketika dia menghadapi satu masalah kehidupannya, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Artinya dia mengatakan, iman aku tidak pernah bimbang dengan keadaan sekeliling ini. Kenapa iman itu tidak bimbang? Karena saya memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan dan dengan Allah. Itu yang membuat kita tidak bimbang. Dan pengertian yang ketiga dari mata yang terfokus adalah kita belajar untuk menutup diri daripada godaan dunia. Kenapa banyak orang yang jatuh dalam dosa, bahkan juga banyak anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa? Karena mata mereka tidak fokus. Mata mereka masih melihat ke kanan dan ke kiri, melirik ke kanan dan ke kiri. Sehingga itulah mata mereka bisa tergoda dengan keadaan lingkungan dan dunia ini. Dengan mata yang tertuju kepada Bapa, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Artinya kita mau menetapkan diri. Kita tidak mau tergoda dengan goda dunia ini, tetapi mata kita tetap mau belajar dengan kekudusan, yaitu menatap dengan cara menatap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Artinya kita tetap berpegang untuk tetap bergaul akrab dengan Tuhan. Poin kedua, saya mau bilang begini, bagaimana sih orang yang bisa bergaul akrab dengan Tuhan? Kita akan lihat di ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 berkata begini, "Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku,
sebab aku sebatang kara dan tertindas. Saudara, apa yang dimaksud dengan ayat yang ke-16 ini? Ayat yang ke-16 dikatakan, kasihanilah aku sebab aku sebatang kara dan tertindas. Artinya orang yang bergaul dan dapat bergaul karib dengan Allah adalah orang yang menyadari akan kelemahannya dan keterbatasan dirinya. Saya ulangi. Orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang menyadari akan kelemahannya dan keterbatasannya. Di dunia ini banyak orang yang memiliki kelemahan, tetapi tidak menyadari akan kelemahannya. Bahkan juga ada banyak orang yang memiliki keterbatasan, namun dia tidak menyadari akan keterbatasannya. Nah, ini pangkal masalahnya. Ada 3 hal penting yang harus kita lakukan waktu kita sadar mengenai akan kelemahan dan keterbatasan kita. Yang pertama, ketika kita mengerti akan menyadari akan kesalahan, kelemahan dan keterbatasan kita, kita akan menjadi orang yang membatasi diri kalau kita tidak akan menyadari akan memiliki kekurangan dan kelemahan kita tersebut. Kalau saya punya keterbatasan, kelemahan, maka kuncinya biasanya saya akan membatasi diri. Gak mau bergaul dengan orang lain, membatasi diri dengan lingkungan luar, minder dan segala macam. Namun ketika dia tahu akan masalah itu keterbatasannya, maka seharusnya dia harus berani berkata tidak terhadap keterbatasan dan kelemahan dalam dirinya dia. Artinya, ketika kita sadar dalam diri punya kelemahan dan keterbatasan, maka disitulah kita mau belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah. Inilah orang yang kenapa bisa belajar karib menjadi sahabatnya Allah. Karena poin pertama, dia sadar akan keterbatasan dan kelemahan dirinya. Pengertian yang kedua, kita yang menyadari akan keterbatasan dan kelemahan kita, maka kita akan memulai segala sesuatu dengan doa. Kenapa doa? Doa artinya kita bercakap, berbincang kepada Allah. Kita curhat mengatakan apa yang sedang kita gumulkan di depan Tuhan. Justru dengan keterbatasan yang kita sadari dan kelemahan yang kita alami inilah, dan kita sadari itu, maka kita selalu belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas, kita selalu memulainya dengan doa. Dan pengertian yang ketiga, saya mau ngomong gini. Orang yang menyadari akan keterbatasan dan kelemahannya, dia akan selalu mau belajar. Belajar dari mana? Belajar daripada firman Allah. Bukankah firman Allah yang ada di tangan kita ini, yang kita sebut dengan Alkitab, itu adalah semacam guidelines atau buku petunjuk apa yang harus kita kerjakan dan kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Artinya ketika kita ngerti akan keterbatasan dan kelemahan kita, disitulah kita akan selalu banyak belajar, minta tuntunan daripada Allah. Jadi poin kedua saya katakan, bagaimana agar orang itu dapat bergaul akrab dengan Tuhan ketika orang tersebut menyadari akan kelemahannya dan keterbatasannya. Dan yang poin ketiga, saya mau bilang begini. Poin ketiga, bagaimana orang itu dapat bergaul akrab dengan Tuhan? Kita akan lihat pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18 mengatakan begini. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Poin ketiga ini saya mau bilang begini dari ayat yang ke-18 tersebut. Orang tersebut selalu mau membereskan akan dosanya. Coba kita perhatikan. Kita tentu tahu yang namanya tokoh yang bernama Daud. Daud dikatakan biji matanya Allah. Bahkan arti nama Daud yaitu David artinya orang yang dicintai Allah. Tapi pernahkah orang yang dicintai Allah atau memiliki hati yang akrab dengan Tuhan, yaitu Daud, jatuh dalam dosa? Jawabannya pernah. Kita ambil contoh yang lain. Abraham. Abraham juga adalah orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi pernahkah Abraham jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah pernah. Bahkan banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang memiliki hubungan baik dengan Allah. Tapi pertanyaan berikutnya, pernahkah mereka jatuh dalam dosa? Jawabannya adalah pernah. Namun persoalannya adalah yang sering terjadi dalam kehidupan orang percaya ketika mereka jatuh dalam dosa,
mereka enggan, mereka tidak mau untuk membereskan akan dosa tersebut. Bagaimana kita memiliki hubungan karib dengan Allah ketika kita orang yang mau selalu membereskan dosa kita di hadapan Allah. Setiap ada orang yang dapat membereskan dirinya, dosanya di depan Allah, maka orang itu sebetulnya sedang membentuk hubungan karib, hubungan akrab dengan Tuhan. Dan yang keempat, poin yang keempat, kita lihat pada ayat yang ke-21. Pada ayat yang ke-21 berbunyi begini. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan engkau. Poin keempat saya mau bilang begini. Bagaimana agar kita memiliki hubungan karib dengan Tuhan? Orang yang menjadikan ketulusan dan kejujuran itu menjadi bagian yang terpenting dalam hidupnya. Jadi, orang itu harus memiliki rasa tulus dan rasa jujur dalam hatinya. Dia dapat mengikat keakraban dengan Tuhan. Kenapa saya katakan kita harus menjadikan ketulusan dan kejujuran menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita? Saudara, kita perhatikan. Ketulusan dan kejujuran hati, ya, kejujuran hati, ketulusan dan kejujuran hati itu merupakan dasar dari hubungan yang benar dan sehat. Di mana yang namanya sahabat itu pasti melibatkan dua belah pihak. Kedua-duanya benar-benar harus saling peduli, care, dan saling mengasihi dengan motif-motif yang benar, yang bersih, yang murni, bebas dari tujuan untuk memanfaatkan satu dengan yang lain. Maka satu hubungan yang akrab, yang karib adalah harus didasari oleh saling peduli, saling menjaga, bukan untuk saling memanfaatkan. Tanpa ketulusan, kita hanyalah menjadi orang yang munafik, yang biasanya hanya mengaku mengasihi Tuhan dan menyembah Dia. Namun sesungguhnya hati kita sesungguhnya hanya ingin menjadikan Tuhan, atau kita sedang memperalat Tuhan sebagai sarana yang ajaib demi kepentingan ego kita. Bila kita datang kepada Tuhan, orang-orang yang mau datang kepada Tuhan dan berani berkata, Tuhan, inilah hidupku dan apa adanya aku, maka Tuhan akan dapat memakai hidup kita. Pada kesempatan hari ini saya ulangi, bagaimanakah kita menjalin satu hubungan akrab dengan Tuhan? Karena keakraban itulah yang ingin atau menjadi sesuatu yang diperdulikan oleh Allah. Yang pertama saya ulangi adalah orang yang matanya selalu fokus dan tertuju kepada Allah. Dan tidak hanya itu, yang kedua adalah orang yang selalu menyadari akan kelemahan dan keterbatasannya. Karena dengan kelemahan dan keterbatasannya pasti mengandalkan Tuhan. Selalu meluainya dengan doa dan selalu ingin belajar. Dan yang ketiga, orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan adalah orang yang selalu mau membereskan dosa dalam hidupnya. Tidak ada orang yang tidak pernah luput dari dosa. Semua orang bisa jatuh dalam dosa. Hanya permasalahannya, mau tidak dia membereskan hidupnya dari dosa tersebut. Dan yang keempat, orang itu harus menjadikan ketulusan dan kejujuran hatinya menjadi bagian yang terpenting dalam hidupnya. Kenapa? Karena dengan kejujuran dan ketulusan, itu kita sedang menjalin satu hubungan yang saling mengandalkan satu dengan yang lain, yang saling mempercayai satu dengan yang lain, yang saling peduli dengan satu dengan yang lain, bukan dengan memanfaatkan satu dengan yang lain. Kita mungkin bisa berkata, saya mencintai Tuhan dan menyembah Tuhan, tapi tanpa ketulusan, artinya kita sedang berbuat munafik di hadapan Tuhan. Menyembah Tuhan yang munafik di hadapan Tuhan. Firman Tuhan kita akhiri sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih atas hari ini Tuhan. Ketika firman Tuhan telah disampaikan dan hamba-Mu telah berhenti berbicara. Ajar kami semua, terutama anak-anak Youth Alive yang ada di GB Suropati ya Tuhan. Terlebih mereka memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Tuhan bukan hanya seperti Allah, tapi Allah itu menjadi Tuhan, Allah itu menjadi sahabat karib mereka ya Tuhan. Sehingga
dalam langkah-langkah perjalanan mereka, mereka selalu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan terlebih daripada itu, nama Tuhan akan membawa satu kemuliaan bagi hidup mereka di masa muda mereka ini Tuhan. Sehingga kemanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu membawa kemuliaan Allah. Baik di lingkungan kampus, di lingkungan kantor mereka, bahkan di lingkungan di mana mereka melayani di gereja. Mereka selalu membawa kemuliaan Tuhan karena mereka memiliki hubungan akrab, karib dengan Tuhan itu sendiri. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Mari Kau yang memberkati setiap anak-anak muda yang mengikuti acara ini Tuhan. Jadikan mereka anak-anak yang karib hubungannya dengan Allah. Segala permasalahan yang mereka hadapi mungkin di masa muda ini Tuhan akan menjadi sirna dan mereka sanggup untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah ini. Karena mereka punya seorang sobat yang sejati yang setia, yaitu Yesus namanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya sebelum kami mengakhiri daripada sharing firman ini Tuhan, Bapa telah menyediakan berkat bagi kami semua. Mari saudara, kita buka hati dan kedua tangan kita dan kita arahkan kepada Bapa kita di sorga sebagai sahabat karib kita. Saudara yang terkasih, umat Allah dimanapun kau berada, kembalilah dalam kehidupanmu, pekerjaanmu, studimu dan kuliahmu, tanggung jawabmu, dan ingat selalu akan komitmenmu di hadapan Tuhan Yesus. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kasih anugerah, limpah rahmat di Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah dan menekan Roh Kudus akan mengawali setiap langkah kakimu, keluar masukmu, mulai hari ini sampai Maranatha, ketika Yesus datang untuk kali kedua, menjemput kita semua sebagai mempelai Kristus yang kudus, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya dan menerima, mari kita sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.